Ya. Tapi untuk mengambil bahasa Indonesia itu dari hati apa tuntutan dari orang tua apa gimana gitu? Apa dari pacar? Mantan dulu. Nyasar. Oh, nyasar intinya. Tapi awalnya. Niatnya pertamanya mau kemana? Niatnya pengennya sih ke manajemen. Ekonomi berarti ya. Pemerintahan. Iya. Terus kenapa bisa nyasar ke bahasa Indonesia? Coba-coba. Coba-coba. Ngambil kemarin ngambil SNMPTN etanya. Gitu. Keterimanya di bahasa Indonesia. Ya udah dijalanin, ternyata asik juga. Kata orang-orang, oh bahasa Indonesia kayaknya gampang, kayaknya ini tinggal kayak kan itu. waktu SD kan tinggal baca doang gitu ya. Ternyata beda pembelajaran SM apa sih kita sekolah sama kuliah. Tapi yang paling dominan di bahasa Indonesia yang pelajaran apa Dita? Di bahasa Indonesia dibelajarin ada mata kuliah membaca, ada mata kuliah membaca, menulis, terus linguistik umum tentang bahasa aja, bahasa tentang sastra. Jadi pemirsa maaf ya kalau saya ngomongnya agak pedas karena di sini garing. Gitu. Jadi agak pedas sih. Jadi di sini itu ramai banget. Banget guys. Oh jadi apa tadi pelajaran yang benar-benar dominan itu yang membaca, terus menyimak. Bisa disebutkan membaca itu seperti apa gitu? Ya membaca cepat, membaca. Oh, emang ada gitu? Membaca cepat, membaca. Kan di SMA juga kita dipelajarin ya. Ada membaca Tapi cepat. waktu zaman Mr. Kurdi gak ada tuh ya. Berarti beda ya. Membaca cepat, pokoknya membaca gitu. pelan itu Kayak nggak ada lah. ukuran apa sih namanya? Rumus-rumus membaca. Lamanya. Bisa disebutkan kayak gimana sih? Gimana ya? Ya gitu. Iya, membacanya tuh seperti ketika membaca cepat. Ya titik koma. Oh, jadi ketika ada koma berhenti. Iya, pokoknya gitulah membaca lah pokoknya. Pokoknya begitulah pemirsa. Jadi emang kalau pakai teori emang susah, harus dipraktekin. Terus untuk ke jenjang pernikahan. Dita kan umurnya saya tebak 23. 22. Oh 22. Mau jalan ke 22. 22 berarti bulan Dita Puspita Sari, bulan Juli ini ya? Enggak, akhir. Oh Desember. Akhir apa nih? akhir tahun, enggak deh. Oktober. Oh, Oktober. Untuk ke jenjang pernikahan ada niatan? Belum. Lagi mencari jodoh? Mencari enggak, dicari. Oh dicari. Oh jadi wanita itu apa namanya, resepnya dicari? Iya dicari. Jangan mencari. Tapi kan memilih bukan dipilih. Memilih. Tapi kan ada. Maksudnya kan kalau udah ada nih, ada orangnya. Kita memilih kan mana yang baik, mana. Oh berarti kan ketika misalkan punya satu pacar, berarti Dita ini nggak satu pacar dong, banyak. Enggak, kan itu udah salah satu terpilih kan. Oh gitu. Salah satu yang dipilih. Oh di antara misalkan ada Di yang antara beberapa. DKT berapa dipilih salah satunya gitu. Itu menurut kita terbaik. Tapi belum tentu juga sih. Iya sih. Untuk kriterianya? Yang soleh. Yang pertama yang soleh. Yang soleh. Yang pekerja keras. Pekerja keras. Terus? Yang ganteng. Ganteng. Itu ganteng kan menurut di mata Dita ya? Iya. Ya kan orang-orang mau ganteng apa berkarismatik nih? Kalau kayak Mister Kurdi kan bukan ganteng ya, berkarismatik ya. Terus soleh, apa tadi, bekerja keras yang pasti lah. Ganteng, berkarismatik, rapi, nggak ganteng juga rapi, wangi, iya. gitu. Kan nggak ganteng juga kalau rapi kelihatannya. Iya.
Oke. Terus kalau misalkan itu kan cita-cita ya, jodoh ya. Jodoh kan di tangan Allah. Kita tidak memaksakan ketika misalkan kita mau jodoh A, tapi ketika ditakdirkan untuk jodoh si B nih, yang pantas sama Dita nih, ini gitu. Gimana? Apa mau diterima? Kalau yang menurut kita cocok ya udah terima. Iya, soalnya kan kayak gini loh, jodoh itu ketika apa yang kita harapkan, tapi malah sebaliknya. Tidak diharapkan. Tapi ketika misalkan seseorang yang kita cintai terus uber-uber, tapi nyatanya yang dijadikan jodoh sama Dita itu orang yang dulunya pernah mencintai Dita tapi tidak diterima oleh Dita. Itu kan bukannya sayang bagaimana ya, tapi ketika nikahnya itu ada rasa kasihan. Apa? Rasa kasihan. Serius. Mister Kurdi aja ketika misalkan mau menikah, yang diharapkan kan aura kasih, Marsanda, gitu. Cinta Laura. Iya, Cinta Laura. Tapi kan jodoh kan tidak kahayang sakumaha urang gitu maksudnya. Ya. Tapi apapun jodoh kita, yang pasti Allah itu benar-benar udahlah itu benar-benar nyatu buat lu gitu. Di jalan gitu. Iya gitu. Jadi kriteria Dita itu kan yang ganteng, soleh, pekerja keras, ya. Tapi nanti kita lihat aja lah bagaimana nanti kita setelah kita menikah, kita adakan podcast lagi. Sama tidak dengan omongannya yang sekarang gitu. Kadang-kadang ada yang benar gitu ya, sesuai hati, ada yang enggak gitu. Yang enggak sesuai. Untuk kita kembali ke jodoh. Untuk jodoh, kira-kira apa makna dari jodoh? Jodoh apa ya? Seseorang yang ditakdirkan buat kita. Seseorang yang ditakdirkan untuk kita. Tapi orang yang sudah berumah tangga ya, itu bukan cinta lagi yang diharapkan. Kasian. Serius loh. Bukan cinta lagi, dia itu sebenarnya kekasihan. Nanti mah kalau kita sudah berumah tangga, tidak ada lagi katanya cinta. Cinta itu setelah menikah mah nomor sekian gitu. Coba setelah menikah mempunyai anak, kadang-kadang ketika suami, kita lebih memilih anak ketimbang istri atau suami tersebut. Jadi cek Sunda nama bakal karasaan lah ketika misalkan yang dulunya pas PDKT-nya benar-benar cinta apa gimana, tapi ujung-ujungnya pas menikah nggak ada kata cinta. Yang pasti iya kasihan. Jadi bukan iba ya, tapi karunia. Untuk tadi makna jodoh sesuatu yang ditakdirkan untuk kita ya, kata kita. Kalau kata Mr. Kurdi, kalau menurut saya jodoh itu sudah digariskan ketika misalkan saya orangnya tergantung diri sendiri, jodoh tersebut. Ketika misalkan kita orangnya bergajul apa gimana gitu, nanti jodohnya pasti kayak gitu lagi. Ketika kita soleha nanti jodoh kita soleh lagi. Tergantung cerminan diri kita sendiri. Jodoh itu. Cerminan. Iya. Jodoh cerminan kita. Iya. Tergantung cerminan. Untuk pernikahan kira-kira mau di umur berapa tahun nih? Pengennya secepatnya. Enggak secepatnya. Umur 25 lah. 2 tahun lagi.
3 tahun lagi berarti. Tapi kalau jodohnya dekat-dekat ya udah nggak Nggak apa-apa. apa-apa ya. Selain Dita, Dita anak keberapa? Anak kedua Dari dari 3 bersaudara. Pangais bungsu. Pangais bungsu. Berarti. Kalau bahasa Indonesia Pangais apa sih? Pangakut. Enggak, serius ini menanya. Apa dong? Pangais bungsu kan dari 3 bersaudara. Yang satu Perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan. nggak ada laki-laki. Ada kakak ipar. Kakak ipar doang. Oh, berarti 3 bersaudara itu perempuan semuanya. Perempuan semua. Lulus S1 mau S2. Nafas dulu. Nafas dulu. Nafas dulu. Jadi enggak. Emang setelah menikah Dita ini mau kerja apa? Mau kerja. Mau kerja. Jadi Setelah kerja ada niatan buat ngambil profesi guru. rata-rata kalau sudah menikah kan biasanya kan di rumah untuk Di perempuan rumah. ya. Enggak gitulah. Enggak gitu, Dita pengen Kerja. jadi apa namanya apa namanya tuh bahasa Inggrisnya entrepreneur. Apa tuh entrepreneur? Apa sih? Semua bisa aja lah pemirsa ya. Saya nggak ngerti bahasa Inggris ini pemirsa. Jadi agak belepotan ngomongnya juga. Iya pemirsa. Iya. Saya mah suka kayak gini aja pemirsa ya. Karena jadi perempuan harus segala bisa. Oh gitu. Harus Nyuci bisa ngangkat galon, nyuci. kerja, ganti lampu. Iya. Nanti biar nanti kalau cowoknya udah nyanyiin kita, bukan kita yang takut ditinggalin. Oh gitu. Tapi harusnya cowok yang takut kita tinggalin. Tapi kan gini, ketika misalkan perempuan zaman dulu, ketika misalkan udah berumah tangga, mendingan si cowok lah yang cari uang, perempuannya duduk manis aja. Itu juga harus bantu-bantu perekonomian. Oh gitu. Jadi bener-bener Biar mandiri. bisa shopping-shopping, Oh, gitu. nggak harus mikirin uang belanjaan, inilah pengennya sih kayak gitu. Tapi syukur-syukur kalau punya suaminya yang Iya sih, yang sultan pemirsa. Jadi, tapi tergantung si suaminya juga kali. Iya. Jadi, ketika misalkan kita kan harus diobrolin dulu nih sama si suaminya. Boleh gak aku kerja? Boleh gak misalkan aku nambahin uang jajan aku? Gitu. Kalau misalkan kata suami, ya kamu gak boleh lah, gak boleh kerja, kamu tinggal duduk, tinggal ngasuh anak, udah beres. Gimana kalau misalnya digituin? ya udah Nurut. ikutin apa kata suami. Oh.
Enggak ada yang tapi Gimana? gimana ya? Itu tuh pengen kerja. Tetap. Kalau misalkan kamu digituin sama suami, kamu tetap pengen kerja, berarti kamu istri yang durhaka dong. Hah? Gimana coba? Tapi kalau tercukupi mah ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya lihat Iya. kondisi juga lah. Enggak, soalnya kan gini. Kriteria seorang perempuan suami ketika misalkan perempuannya itu kerja, ketika suami lelah, pengen dipijit, pengen diparende, gitu ya. Kalau misalkan sama-sama capek kan gimana coba? Tetaplah kan surganya istri ada di suami. Iya, Ya turutin aja. turutin aja. Nggak bakalan ini ya. Tadi kan ngomongnya tetap kerja aja, berarti istri yang durhaka loh. Kan kan buat tambah buat tambah perekonomian. Iya. Kalau misalnya dia nya cukup ya udah. Nggak gini. Satu pertanyaan nih. Ketika misalkan jodoh kita gajinya UMR Lebak sekarang ini 2,7. Nih. Terus ketika kita nikah pengen kerja, si suaminya udahlah nggak boleh lu harus jadi ibu rumah tangga. Gimana? Dengan Ya, posisi bilang, ekonomi yang 2,7 itu. Suaminya Iya, siapa ya? suaminya. Ya nggak bisa lah. Enggak, kita kembali ke agama nih ya. Oh, ke agama. Kembali ke agama. Dia jadi soleh. Iya. Gimana? Ya udah. Kalau agama ya udah. Kalau Tapi obrolin baik-baik dulu. Iya, Apa nggak kalau ini, misalkan apa nggak itu. kriteria suami Dita itu kekeh nih, Wah. lu apa namanya, diem aja di rumah ngurus anak, nggak boleh kerja, biar aku aja yang cari duit. Tapi si suaminya itu gajinya itu cuma 2,7. 2,7. Iya. Gimana ya? Kira-kira pas nggak buat kehidupan? Enggak. Enggak. Daripada nanti ujung-ujungnya berantem gara-gara ekonomi, ya mending kita obrolin baik-baik lah. Emang untuk gaji seorang suami yang mapan itu kayak gimana sih? Berapa sih? Untuk gaji seorang suami yang mapan itu berapa? Yang enggak berapa ya? Jadi Ya, angka pokoknya berapa yang gitu? apa ya? Pokoknya cukup lah Buat shopping. enggak shopping mah ya udah di belakang Oh, gitu ya. belakangin. Yang pertama, buat tanggung jawab dulu nih. nggak pernah ngerasain suami istri, jadinya bingung jawabnya gimana. Ya enggak kan, itu kan cita-cita. Ah, Jadi cita-cita. seolah-olah Pokoknya yang Gitu. cukup buat keluarga, Ya. bisa ngasih orang tua sana Ya. sini. Terus pokoknya yang cukup lah. Untuk gaji si suami tadi tanggung jawab cukup, untuk ngasih istri, terus ngasih orang tua sana sini cukup. Ya, Kira-kira di kisaran berapa itu gaji? nggak bisa nyebutin. Nggak bisa disebutin. Nggak bisa disebutin. 10 juta? Hah? 10? Nggak bisa disebutin. Pokoknya cukup aja. Ketika Ah. ketika Dita minta anu, oke beli. Enggak gitu Oh, juga. nggak gitu Yang juga. penting kan buat kehidupan rumah tangganya cukup. Betul. Tapi gini loh. Kan beli apa yang dibutuh, bukan apa yang dimau. Oke, mantap pemirsa. Jadi kadang-kadang kalau misalkan cewek kayak gini bohong juga nih. Nanti kesananya ketika lihat itu anu pengen gitu. Aduh ya dikira-kira lah. Kira-kira. Jadi Harus sesuai kantong juga. iya. Jadi sebenarnya gini loh. Ketika Dita pernah pacaran lama berapa tahun? Berapa tahun? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Sisanya 4 bulan 3 bulan. Itu kredit apa tuh, laptop? Apa gimana Kredit sepatu. Jadi 1 tahun 3 bulan? Iya, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Itu kan biasa ya pacaran. Ketika misalkan kita makan, kita minum, sok isin-isin kan, masih ada rasa Awal-awal. awal-awal. Tapi kalau misalkan setelah menikah, ya, Mr. Kudi yang rasain ketika menikah,
6 bulan lancar, 6 bulan tidak ada pertengkaran 6 bulan. Terus 8 bulan, setahun. Nanti nih, setahun lebih aja ada loh. Ketika karakter seseorang dari suami atau istri tersebut tidak kelihatan di belakang, nanti pas 1 tahun pasti kelihatan. Juteknya kayak gini, judesnya seperti ini. Itu harus kita pahami. Kita harus terima kekurangan suami, terus kekurangan istri. Nanti rasain deh lika-liku rumah tangga itu seperti apa. Coba kalau misalkan udah punya anak, super. Jadi kita tuh harus benar-benar cukup mengerti lah keadaan masing-masing sebenarnya. Berarti pentingnya PDKT sebelum nikah? Nah, kalau Mr. Kurdi PDKT-nya cuma 3 bulan langsung menikah. Karena di hati ini dia itu benar-benar jodoh gua nih. Cocok nih. Udah nikah. Jadi kalau jodoh itu sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita loh. Gitu. Tahu-taunya dia ada respon ke kita, oke jadian. Setelah cocok, merasa cocok gitu ya, gitu. Kekurangan dan kelebihan dia kita tahu, udah nikah. Jadi enggak kayak tadi ketika pengennya soleha, pengennya ganteng, karismatik, itu benar-benar dikesampingkan. Ketika kita kan namanya juga pengen ya. Iya, gitu. Tapi untuk masalah jodoh ya seperti itu. Jadi apa yang tidak terpikirkan oleh kita ya gitu. Itu jodoh kalau bahasa Sunda itu jodoh majorok, seperti itu. Apa yang kita sendiri ketika misalkan kita di kamarnya acak adut kayak gimana, itu jodoh itu benar-benar cerminan diri kita sendiri loh. Coba aja tanya ke perbaiki diri biar dapat jodoh. Nah gitu. Jadi harus memperbaiki diri lah. Kalau misalkan kita itu pengen jodohnya yang kayak cita-cita kita. Terus untuk pesan-pesan perempuan yang di alam gaib dan alam nyata, Apa ya? yang mencari jodoh, pesan-pesannya Jangan risau buat jodoh, jangan risau buat cari-cari jodoh. terus Jodoh semua udah ada yang ngatur. ya, Kita nggak perlu memilih boleh. iya, Namanya cewek kan dipilih ya. Dicari ya. dicari, Milih boleh. Kita yang nyari jangan. iya. Kan bedanya nyari sama milih beda kan? Iya beda. Jadi kalau misalkan kita yang nyari kan terlalu gimana gitu ya? Kalau milih Terlalu kan murah. orang yang udah deket sama kita aja lah pilih-pilih. Iya. Yang mana nih yang baik. Mana yang baik. Jadi Jangan terburu-buru menikah. ya. Jadi sebelum menikah itu bener-bener harus matang dulu loh. Harus matang. Soalnya matang pernikahan sekali. itu satu kali seumur hidup. Kita kan nggak mau pernikahan seumur jagung berantakan kayak gimana kan, banyak kan sekarang kayak gitu. Lebih baik telat menikah daripada kita cepat menikah tapi dengan orang yang salah. Nah, mantap pemirsa. Jadi hanya itu saja yang bisa kita sampaikan untuk podcast malam ini. Jangan lupa dukung terus channel Mr. Kurdi ya. Gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gitu. Boleh Instagramnya apa nanti di Follow ya, nama Instagramnya @dita_pspta. PSPTA Puspita. Oh, Puspita. Oke, terima kasih pemirsa. Semoga kalian terhibur dengan podcast malam ini. See you. Bye-bye. Bye.